Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Afifah Hanum, Hadir, Bu. Dian Fadila, Hadir, Bu. Fitri Khairani Dila, Hadir, Bu. Ilham, Mutia Nurjayanti, Hadir, Bu. Ramadhanu, Tiara. Bu. Berarti hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita review dulu ya pelajaran yang minggu lalu. Yang pelajaran minggu lalu siapa yang masih ingat tentang apa? Ya, Pipa. Bencana alam, Bu. Ya, sebutkan apa aja bencana alam yang minggu lalu kita bahas. Bencana longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Ya. Kemarin kita udah bahas tentang banjir. Apa aja akibat dari banjir itu? Dan banjir itu apa? Siapa yang bisa jawab dan jelaskan? Nggak ada? Berarti Ibu yang jelaskan. Kemarin kita udah bahas banjir. Banjir itu suatu genangan atau bencana yang terjadi akibat luapan dari misalnya sungai atau selokan yang terjadi akibat bisa dari ulah manusia, bisa juga dari alam itu sendiri. Misalnya banjir ini disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang membuang sampah ke sungai atau ke selokan sehingga tersumbat dan menyebabkan banjir. Ada juga ulah manusia yang membangun rumah di sepanjang jalur sungai yang mengakibatkan penyempitan dari lahan sungai itu yang harusnya besar. Pas banjir dia bisa besar, jadi dia mengecil karena manusia itu membangun rumah di sepanjang sungai tersebut. Baik, itu kan pelajaran minggu kemarin. Terus sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang gempa. Bencana alam yang kedua yaitu gempa bumi. Mungkin Ibu jelaskan dulu ya apa itu gempa bumi. Gempa bumi pengertiannya adalah yaitu getaran yang terjadi akibat pergeseran dari lempengan bumi. Tuh, dari anak-anak Ibu apa ada yang bisa menjelaskan pengertiannya menurut kalian sendiri? Ayo, ada yang bisa nggak? Coba Dila. Gempa bumi adalah getaran yang bisa kita rasakan, Bu. Ya, benar. Jadi gempa bumi itu selain dia bergetar tuh ada yang bisa kita rasakan, ada yang tidak. Itu benar ya pengertian menurut Dila. Terus yang kedua itu kita membahas tentang jenis-jenis gempa. Jenis-jenis gempa itu ada tiga. Pertama, gempa vulkanik, tektonik, dan gempa akibat runtuhan. Dari yang ketiga ini ada yang bisa jelaskan salah satunya? Coba Mutia. Gempa tektonik. Gempa tektonik yaitu gempa yang Terjadi. Gempa tektonik gempa yang terjadi akibat pergeseran di laut. Ya, benar. Ya, Ibu perjelas lagi ya. Mulai dari yang pertama yaitu gempa vulkanik. Apa itu gempa vulkanik? Yaitu gempa atau getaran yang terjadi akibat pergeseran di aktivitas gunung Merapi. Yang kedua gempa tektonik. Benar yang kata Mutia tadi. Gempa tektonik yaitu gempa atau getaran yang kita rasakan akibat pergeseran lempeng bumi yang terjadi di laut.
Jadi kalau vulkanik di daratan atau di gunung, yang kedua gempa tektonik yaitu di lautan. Terus yang ketiga runtuhan. Apa itu gempa runtuhan? Yaitu gempa atau getaran yang terjadi yang kita rasakan di permukaan bumi akibat ulah manusia. Yaitu karena pengeboran atau penambangan liar yang terjadi seperti ada tuh penambangan liar yang terjadi sawah lunto, penambangan batu bara, ya emasnya juga. Itu bisa tuh kalau misalnya semakin lama kita mengebor tanah, itu lapisan tanah paling bawah itu akan habis dan menyebabkan gempa. Kemudian yang ketiga kita akan membahas letak epicentrum dari gempa. Apa itu letak epicentrum? Yaitu pusat dari gempa itu sendiri. Epicentrum itu apa? Pusat atau letak dari gempa tersebut. Letak epicentrum itu ada dua. Pertama di daratan, yang kedua di laut. Sesuai dengan yang tadi letak jenis gempa itu ada dua juga, ada tiga tadi kan. Nah, tapi kalau misalnya letak epicentrum itu ada dua, yaitu di daratan dan di lautan. Kemudian sampai sini, tunggu dulu. Sampai sini paham nggak apa yang Ibu jelaskan? Paham. Nah, terus yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat kita akan membahas tentang ciri-ciri gempa yang berakibat tsunami. Ciri-ciri gempa yang berakibat tsunami itu ada tiga. Yang pertama yaitu letak episentrumnya atau pusat gempa itu berada di laut. Yang kedua, besar gempa tersebut lebih dari 6 skala Richter. Yang ketiga yaitu gempanya itu bersifat gimana ya? Dia itu dari bawah ke atas atau vertikal. Getarannya itu dari bawah ke atas. Dah. Terus sekarang Ibu mau nanya dulu, jika nih di tempat kita terjadi gempa, apa yang anak-anak lakukan untuk menyelamatkan diri anak-anak? Ibu, misalnya kalian berada di dalam suatu gedung atau suatu ruangan. Siapa yang bisa? Coba Danu, apa yang Danu lakuin kalau misalnya Danu berada di suatu ruangan dan terjadi gempa? Kita bisa berlari ke bawah meja atau langsung mencari ruangan yang pertama. Yang terbuka? Ya. Benar, boleh tepuk tangan dulu untuk Danu. Ya, benar kata Danu. Kalau kita dalam suatu ruangan, kita pokoknya intinya jangan cemas dulu. Kita mencari dulu, misalnya di bawah kolong meja itu aman dari runtuhan sekitar bangunan yang ada di sekitar kita. Terus kalau misalnya gempanya belum terlalu lama dan ada celah untuk keluar, kita bisa cari lapangan terbuka. Ada lagi yang bisa nambahkan? Apa aja? Coba Dila, apa aja selain nggak usah di dalam gedung, pokoknya apa yang Ananda lakukan kalau misalnya terjadi gempa untuk menyelamatkan diri Ananda? Pergi ke lapangan terbuka kan Bu. Ya. Terus Menjauhi pepohonan, terus gedung-gedung. Ya. Gitu. Ya, itu benar. Nah, tolong tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, berarti itu ya. Terus Ibu mau nanya lagi, apa sih satuan dari gempa itu? Misalnya ada gempa BMKG 8, titik-titik, apa tuh? Ya, Skala coba. Richter. Ya, benar. Ya. Terus Ibu mau nanya lagi, siapa yang tahu apa alat pengukur gempa? Ya, Vipa. Seismograf Bu. Ya, benar. Ya. Baik, dari semua penjelasan Ibu tadi, ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Diam semua ya, berarti udah paham ya? Insya Allah paham Bu. Oke, kalau udah paham, sekarang Ibu beri tugas. Ibu akan bagi 2 kelompok. Ini kan udah pas nih, orangnya ber-7. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Buat 3 pertanyaan, diskusi sama teman-temannya. Nanti kalau udah selesai, saling bertukar jawaban
dan saling bertukar pertanyaan. Misalnya kelompok ini punya pertanyaan satu, lempar ke sini. Jadi kelompok 2 yang jawab pertanyaan kelompok 1. Nanti kalau udah selesai gantian. Kelompok 2 yang ngasih pertanyaan ke kelompok 1 dan dijawab. Bu kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Pertanyaannya cukup 3 ya. Udah, kelompok 2 udah? Ini lagi, Bu. Oke. Udah, Bu. Udah. Oke, kembali duduknya berhadapan ya. Kelompok antar kelompok berhadapan ya, kayak gitu aja. Ada ke sana, ada ke kelompoknya. Udah, mulai dari kelompok berapa dulu yang mau ngasih pertanyaan? Sami, Bu. Ya, kelompok 2. Dia cuci tangan duluan ya. Jelaskan dampak yang disebabkan oleh gempa bumi. Ayo cari diskusikan dulu. Kelompok 1 udah dapat pertanyaannya, dapat jawabannya. Aku lagi mikir. Ya. Kelompok 1 udah dapat jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Ya. Ya. Coba jawab dari pertanyaannya. Coba ulang lagi pertanyaannya, Dian. Ya. Dian. Jelaskan dampak yang disebabkan oleh gempa bumi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak dari dampak dari gempa bumi itu yang pertama, banyaknya rumah jadi rusak, misalnya gedung-gedung. Itu yang kedua, membuat kerugian lah. Terjadinya kerugian. Dampaknya. Ya. Jadi ada 2 ya, terbisungkan 2. Pertama memakan korban jiwa, yang kedua itu membuat kerugian baik moral maupun material. Nah, selanjutnya kelompok 1 berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Bagaimana cara melindungi diri dari gempa bumi tersebut? Nah, tadi udah kita bahas kan, ayo, kita masih ingat? Soalnya Kak, bagaimana cara melindungi diri dari gempa bumi? Melindungi dari gempa bumi. Siapa yang mau jawab? Dian, Dian jawab. Pertama, berlindung di bawah meja. Tuh. Yang kedua, lari ke tempat yang lebih lapang. Ya.
Yang ketiga, menjauh dari pohon dan reruntuhan. Ya, benar. Oke, baik, pertama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ibu. Ya, silakan. Ayo. Bagaimana dampak gempa bumi terhadap lingkungan? Ya. Ayo, cepat. Jawab. Ayo. Ngapa ada tahu jadi? Apa ya? Oke, Bu. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak dari banjir terhadap lingkungan, gempa itu dampak terhadap Kita gempa kan, gempa. Nah, dampak dari gempa terhadap lingkungan itu lingkungan bisa menjadi rusak, terus mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, Gimana Bapak Dua? Benar jawabannya? benar, Bu. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi ya, kelompok 1. Coba bertanya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan 3 faktor yang menyebabkan gempa bumi. Yo, pikirkan dulu jawabannya, diskusi sama temannya. Soalnya, sebutkan 3 faktor yang menyebabkan gempa bumi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi yang menyebabkannya ya gunung meletus, pergeseran lempeng, dan pengeboran Secara lihat. secara liar. Ya. Baik, masih ada masih ada 1 pertanyaan. Siapa lagi yang mau nanya? Mengapa lempeng ini bisa terjadi? Karena pergeseran lempeng. Ya, benar. Kamu juga karena kebetulan. Nah, ini udah pertanyaannya apa? 1 masih ada? Satu lagi. Bagaimana cara menangani gempa bumi? Ya, bagaimana cara menangani gempa bumi? Boleh saya. Ya. Coba, Ah. apa? Cara menangani gempa bumi yang bisa kita lakukan sebagai manusia, Bu, Iya. itu mengurangi pengeboran secara liar. Ya, benar. Hebat ya, anak ibu bisa ibu. Ya, udah kembali ke tempat dulunya. Seperti tadi. Jadi itu dia tadi pertanyaan dari ibu seputar gempa. Semuanya benar apa yang sesuai dengan diskusi kita tadi atau materi kita tadi. Apa cara penanganan gempa, apa itu gempa dan sebagainya. Baik, untuk sekarang jangan lupa nanti habis ini kumpul tugasnya ke depan ke meja ibu. Terus sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ibu mau review dulu. Sebelum ibu review atau ibu ulang kembali, ibu mau bertanya sama anak ibu apa aja tadi pembahasan kita atau apa yang ibu sampaikan. Kan tadi katanya udah paham. Nah, sekarang ibu mau nanya, siapa yang bisa jelaskan lagi apa yang dijelaskan tadi dari awal sampai akhir? Ayo.
Siapa? Ya, coba Pipa. Di sini saya akan mengulang penjelasan dari Ibu. Gempa bumi adalah getaran akibat pergeseran lempengan bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada 3. Yang pertama gempa tektonik, kedua gempa vulkanik, dan ketiga gempa reruntuhan. Ya. Gempa tektonik yaitu gempa yang diakibatkan akibat pergeseran lempengan bumi di daerah lautan. Sedangkan gempa vulkanik akibat gempa yang diakibatkan akibat berdasar lempengan bumi yang berada di pegunungan. Yang ketiga gempa reruntuhan. Lagi sebenarnya itu yang Iya, kita Bu. ya, baik. Tangannya dulu untuk teman-teman. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan dari awal materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama itu tentang pengertian gempa. Gempa yaitu getaran yang terjadi akibat pergeseran dari lempengan bumi. Yang kedua, tadi kita bahas tentang jenis-jenis gempa. Jenis gempa ada 3, benar yang dikatakan temannya. Yang pertama gempa vulkanik, yaitu gempa atau getaran yang terjadi akibat aktivitas gunung meletus atau gunung api atau gunung vulkanik. Yang kedua, yaitu gempa tektonik, yaitu gempa atau getaran yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi yang terjadi di bawah laut. Yang ketiga, gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan ini terjadi akibat ulah manusia yang menambang atau melakukan penambangan liar. Terserah itu dinamakan apa, mau batu bara, emas, atau minyak. Pokoknya yang melakukan pengeboran secara liar. Kemudian kita tadi membahas gempa berdasarkan letak episentrumnya. Apa itu epicentrum tadi? Bisa diingat? Ya. Pusat gempa. Ya, benar, epicentrum itu yaitu pusat gempa. Tadi Ibu udah jelaskan letak epicentrum gempa itu ada 2. Yang pertama di darat dan di laut. Yang di darat itu sesuai dengan yang tadi jenis gempa yaitu gempa vulkanik. Nah, yang kedua di laut yaitu sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan tadi yaitu gempa tektonik. Kemudian Ibu tadi juga membahas gempa yang ciri-ciri gempa yang mengakibatkan tsunami. Itu ada 3. Yang pertama, letak epicentrumnya itu di laut. Yang kedua, getarannya itu vertikal secara ke atas. Gempa yang terjadi di bawah laut dan vertikal ke atas. Terus kekuatan gempa itu di lebih atau di atas 6 skala Richter. Kemudian Ibu tadi juga membahas apa aja sih hal yang kita lakuin jika terjadi gempa di sekitar kita. Kalau misalnya kita berada dalam gedung atau di dalam rumah atau di dalam rumah sakit, pokoknya dalam gedung, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita jangan panik. Yang kedua itu kita cari kolong meja atau di bawah meja kita berlindung. Tapi kalau kita misalnya ada kesempatan dan gempa itu baru terjadi, kita langsung lari mencari lapangan terbuka atau lahan terbuka yang jauh dari pepohonan dan gedung-gedung yang tinggi. Kemudian Ibu tadi juga bahas alat pengukur gempa yaitu seismograf dan apa sih alat atau satuan gempa itu apa, yaitu skala Richter. Mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya halaman 20 di LKS-nya ya. Iya, Bu. Sekarang mulai keluar.